Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi di channelnya Unboxing. Yeay. Oke teman-teman semuanya, kita hari ini akan unboxing seseorang lagi ya, membahas yang lagi hotnya di tahun 2021 akhir tahun ini. Apa itu? Nah, itu adalah tes PNS tahun 2021. Nah, jadi tes ini ada berapa golongan ya? Ada PPK, ada CPNS, ada juga non PPK ya. Nah, untuk kali ini kita akan mengundang seseorang yang telah mengikuti tes. Nah, jadi orang ini nggak asal-asal ya. Jadi di atas ini langsung ke BKN pusatnya. Hah, padahal rumahnya itu di Sumatera, tapi dia tesnya di BKN pusat ya. Wah, luar biasa sekali ya. Nanti teman kita ini akan menceritakan tentang prosesnya hingga dia tes di BKN pusat, dan nanti di akhir nanti video ini kita akan dikasihnya motivasi ya untuk kedepannya supaya kita lebih bersemangat lagi ya untuk kedepannya. Nah, kita langsung aja mengundang yaitu oke Bang Julius, silakan. Oke Bang, selamat malam. Oke, nah teman-teman semuanya, ini adalah orang yang kita akan unboxing untuk hari ini. Nah, sebelum kita unboxing orang ini, nah untuk teman-teman yang belum mengenal orang ini, kita akan perkenalan dulu ya, supaya kita lebih mengetahui lebih dalamnya. Nah, oke Bang Jus, ini teman-teman kita ini mau mengenal ini sosok Abang Jus siapa, ini namanya ini apa, kan halaman atau hal-hal lainnya tentang pribadi Bang Julius yang bisa Jus apa tuh tampilkan. Silakan Bang. Perkenalkan, nama saya Julius Saputra, umur 26 tahun, alamat dari Lubuk Linggau. Ya, jadi abang ini iya jadi apa itu, jadi kita rasa tes ya. Jadi kebawaannya itu masih kebawaan waktu kita mungkin dia tes di BKN itu ya. Jadi BKN itu mungkin pusat itu semi militer, jadi seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja nanti kita kupas mengenai tesnya di BKN pusat itu. Saya juga penasaran itu, bagaimana sih rasanya perjalanan kita bisa tes ke BKN pusat itu. Nah, kita akan mempertanyakan untuk Bang Jus ya. Ini nanti ada beberapa hal yang nggak bisa disebutkan, nanti bisa dikasih apa tuh inisial aja ya, untuk tempat, nama daerah atau hal yang lainnya. Oke Bang Jus, ini kok bisa ya abang itu tesnya di BKN pusat? Ini awal mulanya abang itu milih apa tuh instansi di mana itu? Awalnya gini Mas, saya kan milih formasi 4 lawang. Nah, waktu itu kan baru-baru awal buka kan itu 4 lawang. Nah, saya kan buru-buru daftar itu kan. Nah, ketika daftar itu saya datang 4 lawang tapi tidak ada lokasinya di ini Palembang. Adanya semua Jawa lokasinya. Saya pikirkan kalau tahun-tahun sebelumnya kan, misal kita milih tempatnya asal, waktu ujian nanti itu tempatnya disamaratakan. Ternyata tahun ini enggak sesuai yang kita pilih. Oh, jadi itu mungkin Bang ya udah ketentuan dari pusat Bang ya. Mungkin tahun belakang itu seperti itu, tahun ini juga harus berbeda ya Bang ya. Iya. Nah, itu gimana Bang? Itu sudah ketika abang sudah keluar, sudah cetak kartu ujiannya dan lokasi tesnya itu nggak berubah, tetap di BKN. Apa perasaan abang saat itu?
Awalnya sih karena kan waktu baru daftar kan kira saya kan berubah itu kan, ternyata enggak. Saya biasa-biasa aja. Nah, waktu itu saya tanya kan ke apa tuh ke instansi daerahnya. Saya tanya gini, "Pak, ini lokasi saya kan di BKN pusat. Apakah bisa berubah, Pak?" Waktu saya daftar kemarin kan nggak ada itu. Ini apa tuh? Palembang atau Sumatera kan, yang adanya cuman BKN pusat. Tapi dijawab oleh instansi daerah tersebut yang bilang, katanya itu sesuai kartu Pak, katanya nggak bisa dirubah katanya gitu. Nah setelah itu kan saya bingung kan, BKN pusat itu di mana kan. Nah, saya cari informasinya di lokasinya di mana, perjalanan ke sana pakai apa kan gitu. Nah, jadi waktu itu abang tuh tetap kokoh untuk mengikuti tes di BKN atau stop di sana aja? Ya karena kan niat saya ikut kan, apapun hambatannya tetap, walaupun jauh lokasinya kan, walaupun lokasinya di pusat kan, saya tetap ikut. Karena kan saya ingin juga jadi ASN kan. Oh iya ya, oke bang. Walaupun harus mengeluarkan kocek yang dalam bang ya. Iya memang sih biayanya lebih besar dibandingkan di Palembang kan. Karena kan tahu sendiri kan, dari Sumatera ke Jawa itu kan lama, waktunya kan lama, ongkosnya juga mahal kan. Tapi mau gimana lagi kan, resiko. Karena saya kemarin kan milih pusat, terpaksa saya harus di pusat. Nah, itu bang, abang tuh jadi abang tuh untuk waktu saat itu apakah abang tuh menyesal atau gimana perasaan abang tuh? Kalau awal-awalnya sih ya menyesal. Menyesal. Kenapa saya daftar duluan? Enak saya daftar akhir-akhir aja kan. Kalau bisa daftar akhir kan tempatnya sudah ada, Palembang, Sumatera Selatan dan lain-lainnya kan sudah ada kan. Saya pikir itu menyesal, tapi mau gimana lagi, itu sudah ini terjadi kan, terjadi dan itu tidak bisa diubah lagi. Ya tak mau kan, saya kan harus ke ini BKN pusat tesnya. Oh, berarti abangnya itu amat tuh mungkin di eranya abang yang kurang persiapan. Jadi kan ketika BKN yang udah ngeluarin peraturan, daerahnya belum menyiapkan tempat tesnya mungkin bang ya. Mungkin. Ya, jadi kita itu untuk kedepannya harus santai aja ya, jangan terlalu berburu ya, karena itu ada waktunya aja ya. Ya kemarin tuh saya akui saya sebenarnya terburu-buru. Karena awal buka saya langsung daftar itu. Langsung daftar nih. Nah, pokoknya semuanya saya ingin pertama sekali, intinya itu gitu. Karena itu saking semangatnya Ya abang itu ya. ya saking semangatnya kan, Ya. jadi gitu. Saking semangatnya salah pilih ujung-ujungnya kan. Terus semangat lokasinya asal-asal pilih, ujung-ujungnya ya di situ itulah. Jadi abang langsung gas berangkat. Nah, jadi abang itu berangkat itu gimana nih? Apa tuh momennya abang berangkat itu? Ketika abang harus meninggalkan sosok keluarga untuk memperjuangkan nama keluarga untuk berangkat itu, apakah abang sedih atau abang di perjalanan itu abang gimana itu perasaannya? Perasaannya sih biasa aja sih, rasanya ya biasa-biasa aja. Tapi kan waktu itu kan tahu kan, karena keluar dari pengumuman BKN kan, ini apa lokasinya kan apa nggak bisa dirubah lagi, BKN pusat. Nah waktu itu kan saya langsung cari informasi BKN pusat titiknya di mana, letaknya di Jakarta mana kan. Terus tuh saya harus naik apa ke sana kan, awalnya gitu. Terus saya tes rapid di mana, naik apa, begitulah pokoknya. Saya itu awal-awal itu pusing mikirnya, saya harus gimana ini. Pokoknya ini saya itu nyari rute-rute jalan, sampai saya itu tulis apa itu namanya jalan tol, itu nama-nama jalan tol saya tulis di buku itu. Oh ini lewat sini, lewat sini. Terus naik kendaraan ini dari sini berapa menit, ini saya tulis semua itu. Awalnya saya itu mau berangkat naik pesawat awalnya sih. Awalnya gini kan, saya kan tesnya tanggal 30 September 2021. Saya pikirkan kalau misal saya dari Palembang kan bisa tuh ada pesawat itu ke Halim. Saya cek dulu pesawat kan, adanya ke Halim dan Cengkareng. Nah, ke Halim itu tanggal 30 itu adanya pagi sekitar jam 8, jam 8 itu sampai ke Cengkareng. Nah, sedangkan Cengkareng itu dari Cengkareng ke ini BKN pusat itu waktunya sekitar 1 jam. Itu di map. Nah, tapi kenyataannya kan ada macet segala macam kan, lebih. Nah, terus saya nggak jadi dari Cengkareng, apa saya harus dari Halim. Ketika dari Halim saya cek juga pesawat Halim itu ada deh itu jam 8 kalau nggak salah, jam 8 ke Halim. Nah Halim ke BKN itu kan dekat kan, bandara Halim ke BKN itu. Nah setelah saya cek itu dari tanggal 1 September sampai
pertengahan September saya cek terus itu pesawatnya ke Halim itu, cek terus. Nah waktu saya cek itu mau tanggal 15 apa 16 itu schedule-nya berubah. Jadi tanggal darinya biasanya terbang dari Palembang pukul 8 sampai di Halim pukul 9, tiba-tiba berubah jadi pukul 2 siang. Awalnya gitu. Nah, ini berubah kan. Saya panik lagi nih, karena kan awalnya planning saya kan rencana gini. Saya tes PCR di Palembang, terus kan itu kan berlakuin 2 hari kan PCR itu kan. PCR yang berlaku 2 hari itu saya tes di Palembang misal tanggal 9 nih, 29. Nah, tanggal 29 itu keluar hasilnya. Terus masuk saya gini, tanggal 30-nya kan ini apa namanya? Saya terbang ke Halim. Terbang ke Halim itu kan saya tesnya jam 12. Jadi kalau misal sampai Halim jam 9, kan itu masih banyak tuh waktu kan. Nah, dari Halim jam 9 kan ketika sampai Halim saya langsung ke BKN itu masih banyak waktunya kan. Nah, saya pikir gitu. Terus ternyata ini apa schedule pesawatnya berubah. Jadi saya bingung lagi itu, dilema maksudnya Pak ya. Dilema itu kalau saya naik pesawat, nah ini telat bisa-bisa. Misal jam 2 biasa-biasa ini nggak jadi saya ujian kan, saya sudah mengeluarkan biaya banyak, nanti nggak jadi ujian. Kan kecewa kan ujung-ujungnya kan nantinya kan. Jadi abang tuh kalau jadi itu belum pernah ya ke Jakarta ya? Apakah abang tuh nggak takut itu karena itu kota-kota besar itu bang ya? Awal-awalnya sih takut sih, karena katanya kan Jakarta itu kan keras kan, Ya, keras, ibu kota ya bang ya? banyak preman, penipuan segala macam itu kan banyak sana kan. Iya. Takut kan awal-awalnya kan, tapi kan waktu itu kan saya juga pernah ke Jakarta kalau saya waktu itu kuliah dan salahnya kuliah itu. Iya ya. Oke bang. Ini bang, apa tuh? Abang bisa ceritakan tentang BKN bang ya? Itu menurut saya belum pernah ikut tes di BKN, saya belum pernah merasakan itu BKN. Itu gimana momen abang BKN? Apakah bagus pelayanannya atau hal lainnya? Bisa apa ceritakan sama teman-teman lainnya biar teman-teman lainnya bisa mengetahui BKN itu gimana? Awalnya kan saya tadi kan mau naik pesawat itu nggak jadi tuh kan, karena waktunya sudah mepet. Maksudnya kan kalau misalnya saya naik pesawat itu bisa saya nggak jadi ujian itu kan. Jadinya saya milih naik bis. Terus naik bis itu saya pilih-pilih bis, nyari bis kan. Akhirnya ketemulah bis itu kan. Nah ketemu bis itu saya cari itu kan ongkosnya, rutenya kemana dari kemana kan. Nah terus itu kan setelah ketemu rutenya saya cari ongkosnya berapa itu kan ongkosnya kan. Nah setelah ketemu ongkosnya itu saya ini cari lagi lokasinya, saya turun di terminal mana kan, banyak terminal itu kan, terminal di Jakarta itu kan ada terminal Pulau Gebang, Kalideres dan sebagainya kan. Nah waktu itu saya naik mobil CSH itu. Nah dari Lubuk Linggau itu kan langsung saya ke Pulau Gebang kan. Nah Pulau Gebang kan kebetulan lebih dekat ke lokasi tesnya. Kalau nggak salah itu sekitar 20 menit atau 30 menit dari terminal Pulau Gebang itu ke BKN Pusat. Jadi saya milihnya waktu itu naik bis dari kota Lubuk Linggau ke Pulau Gebang itu. Jadi saya itu ke Pulau Gebang berhentinya. Setelah di Pulau Gebang itu saya baru nyari penginapan yang dekat-dekat dengan BKN situ. Itu pas abang tes di BKN itu momennya gimana abang? Iya, saya sih sebenarnya ini karena jujur ya, karena saya kan dari daerah kan, saya kan bawa banyak barang kan, jadi kan waktu itu kan saya nginap, kalau nggak salah kan check innya tanggal 28 kalau nggak salah, saya check outnya tanggal 30. Nah sebenarnya saya tes tanggal 30 kan. Nah tanggal 30 saya tes. Nah tanggal 30 saya tes itu saya kan baru saya bawa semua itu kan. Jadi jaket segala macam kan, kalau kita tes itu kan semuanya kan harus lepas kan. Ya. Ikat pinggang segala macam itu gede ini. Nah jadi tuh setelah lepas jaket lepas kan. Nah jadi tas saya itu besar banget. Tas saya besar kan. Jadi saya bingung ketika itu, misalnya saya ini kan ikut kan waktu itu kan sudah ngantri itu depan BKN, tuh ngantri kan, katanya kan jam 12 masuk. Saya bukan mikir ujian, jujur saya agak untuk teman-teman misalnya ujian tempatnya agak jauh sih sebenarnya harus nginapnya dilebihkan waktu nginapnya, jangan pas hari H itu check out kan, karena pengalaman saya sih itu kan karena saya jauh kan, bawa semua tas saya besar, jadi saya mikir ini locker nanti itu muat nggak ya untuk tas saya, kalau nggak muat tas saya taruh mana, titip dengan siapa, saya bingung gitu. Saya sepanjang ini saya berdoa bukan lulus, ujung-ujungnya saya mikir
ya Allah minta tas saya muat di loker itu biar tas barang-barang saya yang hilang. Itu saya mikirnya gitu. Jadi pikiran tasnya Bang. Iya, saya mikir tas karena tas saya itu gede banget kan. Nah, untuk teman-teman misalnya yang mau tes tempatnya jauh, misalnya nginap di hotel atau dimanapun, harus ini apa? Dilebihkan waktunya. Jangan seperti saya itu. Kan bingung untuk sendal segala macam, saya taruh tas itu bingung saya. Jadi saya mikir, pikiran saya terkuras oleh tas itu tadi. Tas saya gede banget itu. Mungkin ada beberapa peserta sih sadar lihat tas saya, gede banget tas ini. Mungkin saya pura-pura tidak tahu aja. Karena apa tuh, kalau orang Jakarta itu lo gua ya. Ya. Nah itu Bang. Tapi itu pikiran saya gitu. Itu waktu abang tes tuh gimana rasanya? Abang tes di daerah, abang udah tes di daerah sama tes BKM pusat, rasanya apa perbedaan yang dua ini? Kalau misal saya apa tuh, suasana sama saja sih, cuman yang beda itu gregetnya. Greget BKM pusat itu lebih panik mah. apa nih ya? Yang pertama itu jujur saya nggak konsen kalau di BKM pusat itu. Iya. Nggak konsen tadi kan, gara-gara mikir tas tadi itu kan. Iya. Karena Mikir kita tas jauh dia. jauh kan bareng saya Beban, mikir ya itu beban itu Iya. mikir tas tadi, tas mikir tas itu. Pokoknya misalnya yang mau tes di BKM pusat, misalnya yang misal daerah daerah yang jauh kan, persiapannya harus matang. Yang pertama itu penginapan. Misal kita nginap di suatu tempat kan, misal kita tes yang tanggal 30, otomatis kita keluar tanggal 1 atau tanggal 31 yang keluarnya kan. Biar barang-barang kita itu cuman yang kita bawa itu yang seperlunya aja, nggak semua kita bawa kan. Karena kalau misal kita ke daerah itu kan, misal kita keluar kota otomatis banyak bawaan kita kan untuk persiapan diri sendiri kan. Nah, itulah ini saran saya gitu. Untuk apa tuh kenyamanannya, nyaman tes di daerah sendiri atau di pusat? Kalau nyamannya lebih nyaman di pusat. Pusat ya. Iya, satu lagi saya mau cerita. Itu kan saya mendaratnya di stasiun terminal Pulau Gebang itu kan. Itu waktu saya turun ada yang nawari ini. Dia nawarin apa tuh? Sedikit menekan gitu. Ini Pak, ikut saya aja Pak. Ini Pak, saya antar lebih murah Pak, lebih bagus. Ini Pak, tenang Pak, ini. Kita bandingin Pak, ini. Beda mana? Beda aplikasinya, saya lebih murah saya Pak, ini. Dia menekan terus bawah ini apa tuh? Menyuruh saya untuk ikut dia naik nih, nanti dia antar katanya kan, antar ke sana kan. Oh, dalam hati saya ini kan orang daerah, saya kan nggak tahu tuh daerah sana kan, daerah sana kan nggak tahu kan. Nanti misalkan diwajib putar-putar atau gimana kan, diajak putar-putar terus ongkosnya dimahal-mahali kan, bisa kita nggak mau bayar segitu, nanti dia panggil teman-temannya kan. Saya kan bukan korban sinetron, maksudnya kan saya pernah itu kan nonton sinetron kan, dia ini kan ngambil orang kan, misalnya terus diajak pas sepi itu ada teman-temannya situ. Nah, dia apa barang-barang diambil semua. Nah, saya itu mikirnya kayak gitu. Yang pertama itu takut kayak gitu kan, kita sampai sana nanti tidak barang-barang diambil semua kan. Jadi saya takut seperti itu. Itu ujung-ujungnya. Jadi ujungnya saya itu pesan Grab ujung-ujungnya. Waktu ya dia kan masih tuh ngotot bertahan, maksudnya ngotot menyuruh saya naik pada dia itu. Dia ngotot. Saya bilang gini, Pak, saya nih om saya sudah mau jemput, jadi nggak bisa Pak ya. Ujung-ujungnya setelah saya bilang om saya mau jemput itu dia pergi itu. Saya cepat-cepat buka HP, pesan Grab itu tadi, pesan Grab itu datang Grab itu. Saya naik Grab itu marah-marah bapak tadi. Dia bilang saya gini, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya sudah pergi dari sana. Makanya ketika pulang itu saya nggak lagi di lewat stasiun lewat terminal itu, jadi saya lewat terminal lain. Takut lagi temu orang itu kan. Jadi Pak, hasil tesnya itu gimana Pak? Hasil tesnya sih Memuaskan, sangat memuaskan. kalau saya pribadi memuaskan maksudnya dengan ini. Kalau secara kita ada passing grade kan, passing grade-nya itu lolos alhamdulillah kan. Tapi secara rankingnya nggak ini, kalah di ranking kan, karena saya itu ngambil satu formasi, saingan saya itu 93 orang tambah saya. Waktu itu saya pernah itu tulis kan, nggak ada kerjaan kan, saya tulis itu nama-nama orang-orang saingan saya kan. Saya kan ikut terakhir nih tes kan, nah yang tertunda tes itu saya tulis namanya nilainya berapa. Terus saya lihat kan tertinggi ini kan. Nah waktu saya ujian kan, waktu saya ujian SKD ngisi soal, ini hasilnya keluar, saya lihat tuh, oh skor saya di sini.
memang passing grade-nya lulus, tapi rankingnya udah ada 3 orang ini tertinggi. Otomatis kan saya kan nggak ini kan, nggak apa tuh, nggak lulus sudah. Yang penting kan sih kita kan sudah berusaha kan, segala sesuatu itu kan urusan yang maha kuasa semua kan. Iya. Pasrah sih. Mungkin tahun ini belum, mungkin tahun depan. Jadi pas momen apa tuh Abang Yus tuh keluar itu di BKN itu gimana momennya? Karena apakah sedih, kecewa, ataukah lesu atau gimana momennya pas keluar? Ya gini, apa nih? Waktu kan kurang hasilnya kan keluar, alhamdulillah saya lulus passing grade. Lihat, saya pikir lagi, oh kemarin itu nilai teman saya sedikit besar-besar semua itu. Sebetulnya saya ini kan sudah tahu, berarti itu kan memang secara passing grade lulus, tapi nggak masuk ranking 3 besar kan. Nah, sudah. Waktu itu saya keluar BKN itu antara sedih, senangnya itu lulus passing grade, yang sedih itu nggak masuk, nggak lanjut SKB itu kan. Jadi saya mikir setelah saya keluar BKN itu, saya lama duduk di depan pagar BKN itu keluar itu, saya mikir setelah ini saya kemana gitu. Saya mikir gitu, dunia itu serasa hampa gitu. Kecewa banyak. Ya kecewa 50% kecewa, 50%-nya senang gitu. Saya diantar ojek online, saya kan titik kan saya di tengah-tengah itu kan, yang titiknya dalam. Saya turunnya di depan ini, depan apa namanya? Depan jalan besar itu. Saya kirakan seperti terminal Pak kita ini kan. Iya. Dari depan ke belakang itu kan dekat kan. Iya. Saya turun di depan tadi itu, depan apa namanya? Depan Gapuranya ya. ya gapura depannya. Saya ini kan orang awam kan. Terus saya jalan kok ketemu kan. Terus ada tulisan itu kan. Ya ada seperti panah itu kan, panas ini kan dalam kota, ini luar kota kan. Saya jalan terus saya ketemu banyak itu bis angkot segala macam. Saya lihat kan angkot warna merah, terus ada Transjakarta itu kan. Mana bisnya, dalam hati saya kan, mana bisnya, kok Transjakarta semua ini, Transjakarta ini kan. Saya pikir itu tuh namanya Pak, saya mampir itu sudah mentok itu terakhir. Nggak taunya di belakang situ tuh ada lagi bis. Jadi saya tuh nyari mana ini kok Transjakarta. Waktu saya lagi mungkin kelihatan kan orang daerah kan, jadi ada seseorang dekat di saya kan bilang, nyari apa mas ini segala macam, nyari kan. Mau pulang mas ke Sumatera, saya bilang kan, pulang Sumatera. Terus di dekat dia nawarin, ini naik apa ini, saya udah beli tiket kok, saya bilang kan, saya udah beli tiket. Dia terus ini aja ini saya antarin nggak mas ke ini, ke apa namanya, ke ini, kalau sini itu untuk dalam kota, dia bilang angkutan dalam kota, kalau mau ini di belakang katanya. Lagi-lagi saya kepikir sinetron juga nih mas. Nanti saya dia asing ngantar, terus nanti minta uang banyak gitu kan, jasa atau diperas gitu kan. Jadi saya takut, jadi saya itu nggak usah mas, saya bisa sendiri, saya ini nggak usah mas, saya bilang gitu kan. Mas ujung-ujungnya saya itu kebetulan teman saya nelpon, jadi saya nelpon, saya pura-pura saya ini angkat telepon, saya menjauh dari sana. Setelah saya menjauh dari sana itu, saya lihat kan ada pintu ini, saya keluar lagi dari pintu itu, saya jalan lagi ke belakang itu, ketemu ujung-ujung ada bis banyak, oh sini kan, gitu awalnya. Ujung nyampe situ saya tanya itu kan, tanya ini kan, ada loket kan, tulisan loket situ kan, loket, ada loketnya kan, saya tanya kan. Itu nggak salah itu administrasi kalau yang di dalam cewek, yang di cowok. Sebenarnya saya kan saking takutnya kan, tadi itu kan di calo itu istilahnya, calo kan. Itu nanya kan, mas ini pesannya pria Travelokanya atas nama siapa? Saya bilang gini, atas nama saya sendiri. Saya takutnya ini kan misalnya dia nanya atas nama orang lain kan, ini kan minta jasa lagi, takut saya gitu kan. Sampai ini marah itu administrasi tadi tuh. Nama mas itu siapa? Oh ya, ini saya sebutkan, oh sudah saya kan. Paham ya. Iya, saya sakit takut, saking waspada gitu kan. Ya tahu sendiri kan Jakarta kan keras kan, jadi saya takut gitu. Jadi antisipasi gitu. Jadi ujung-ujungnya salah paham ujung-ujungnya gitu. Setelah itu saya naik lagi ke ini, nunggu berapa kemudian itu yang datang itu bisnya, langsung saya pulang ke Sumatera gitu. Nggak ada cerita lagi sih. Kalau misal dari berangkat tadi banyak dilema kan, waktu pulang itu nggak ada dilema sama sekali, lancar. Jadi fresh ya, karena kita udah tepat omnya udah ngepres pikirannya. Ya ini yang pertama itu
Kan tadi kan kita berangkat tadi kan pelajaran semua itu kan. Iya. Naik segala macam, hampir tinggal lebih segala macam. Jadi kita udah pinter kan, udah tahu kan gini caranya kan biar nggak terulang kesalahan yang sama kan. Jadi waktu pulang itu ya biasa aja. Kalau sudah tahu semua cara-cara ini pulang semacam itu. Enggak takut tinggal segala macam itu. Oke, semuanya itulah tadi pengalaman dari Abang Jus kita. Nah, ini sesi tadi ini dia akan memberi motivasi untuk teman-teman semuanya bagi yang mau ikut tes tahun depannya, dan juga untuk teman-teman yang baru mau mijak merantau atau ke luar kota. Nah, ini harus dipersiapkan nanti. Langsung Bang, kita langsung aja untuk motivasi teman-teman nih. Motivasinya gini, misal kita mau jadi sesuatu, kita harus berusaha. Misal baik itu PNS, tes CPNS, kedinasan ataupun Polri, TNI, tes segala macamnya kita harus berusaha. Maksud berusaha ini kita harus mempersiapkan semuanya, maksudnya belajar, pokoknya semuanya kita bisa dari belajar. Tapi banyak teman saya bilang gini, nggak usah belajar, saya kemarin besar kan nggak belajar. Gini ya, yang belajar aja nilainya kecil, apalagi yang nggak belajar gitu. Intinya harus dipersiapkan, belajar, mental, fisik, semuanya harus dipersiapkan. Misal kita mempersiapkan, kita belajar terus, tapi fisik kita nggak sehat waktu ujian itu, buyar kan itu semuanya, kan buyar, nggak konsen lagi. Harus balance ya. Seimbang. Yang pertama itu ya misal siapkan dana lebih lah istilahnya, kan dana untuk ongkos segala macam itu kita harus mempersiapkan ongkos itu, karena kita tas kan nggak mungkin jalan kaki kan. Yeah. Nah, ongkos yang bersedia jadi itu yang pertama kesehatan, yang kedua itu mental atau fisik, dan dana itu. Misal tahun ini kita tes gagal itu biasa kan, banyak itu orang-orang sukses itu dari gagal berhasil. Iya. Asal jangan patah semangat. Gagal itu hal biasa. Kalau misal kita patah semangat, udah lewat gitu Ya biar ada cerita ya. ya. Setiap tes itu harus ada cerita gitu. Nah, itu Bang, kalau untuk motivasi nih untuk teman-teman yang kalau belum pernah ke Jakarta atau belum pernah ke luar daerahnya, itu dia baru sekali sana, jadi apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan itu, kalau saya seperti saya tadi, Iya. siapkan apa namanya, misal kita nggak tahu daerah itu kan, sekarang udah canggih nih kan, ada Google Maps segala macam kan, bisa cari itu di Google kan, kita lihat itu rute segala macam, kita lihat rute, terus kita naik apa mau ke sana, bis kah atau pesawat kan, kita cari semua informasi kita cari tempat lokasi tes di mana, misal kita mau nginap di mana gitu kan, pokok harus dipersiapkan semua. Intinya yang pertama. Yang kedua itu ketika kita di lokasi ini daerah orang, usahakan waspada maksudnya jangan percaya dengan siapapun, karena jangan percaya, karena kita nggak kenal mereka kan. Iya benar. Banyak kan gini, alasan dia mau nolong tapi ujung-ujungnya meras atau gimana tuh, malah segala macam kan. Nah gitu. Jadi intinya ketika di daerah orang itu cari informasi. Yang kedua tuh hati-hati itu, gitu aja sih Mas. Iya. Dorongannya jangan takut mencoba itu Ya, jangan takut mencoba ya. Mm. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi hasil boxing kita hari ini. Jadi kita ini dapat ilmu ya dari Abang Jus ya. Jadi kita ini tetap harus berusaha, harus belajar ya. Dan juga kita harus menyiapkan mental kita, fisik kita, kesehatan kita juga harus siapkan ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mau ke luar kota atau mau ke ibu kota ya, jadi teman-teman harus menggunakan smartphone yang sekarang yang Anda gunakan sebijak mungkin, karena di sana udah lengkap ya. Nah, dan juga jangan kenal siapa-siapapun, tetap hati-hati. Dan terakhir, kata-kata dari Abang Jus itu, jangan pernah takut mencoba ya. Oke Bang Jus. Oke, ini penutupan ya. Ini karena kita unboxing ini untuk teman-temannya. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa support kami di unboxing. Yeay.